Kali ini kita punya catatan menarik banget soal strategi agak unik ya buat bentuk fisik jalak kebo, namanya body tronton. Dan ini bukan soal gedein badan biasa aja, tapi lebih ke kepadatan otot yang ekstrem gitu. Katanya sih dicapai lewat protokol conditioning somatik non-konvensional, PCSNK. Nah, yang bikin penasaran nih, catatan ini bilang targetnya itu bisa dicapai tanpa extra fooding sama sekali, atau seleksi genetik yang ketat gitu. Kok bisa ya? Oke deh, ayo kita coba bongkar bareng-bareng. Jadi pertama mungkin perlu kita lurusin dulu ya soal konsep body tronton ini. Ini bukan burung jadi gemuk gitu kan? Betul. Jadi fokusnya itu ke massa otot padat, lean muscle mass istilahnya, yang tinggi banget, tapi lemaknya justru minimal. Jadi ya fokusnya geser total dari urusan pakan ke manajemen fisiologis internal burungnya. Oh, oke. Jadi lebih ke daleman burungnya ya? Iya, dan kuncinya itu seperti yang dijelasin di sini, ada di manipulasi sumbu hormon pertumbuhan atau GH dan IGFI. Nah, ini kayak saklar utama lah di tubuh buat yaitu tadi bangun otot sekaligus bakar lemak. GH ini kan unik ya, dia bisa mendorong pertumbuhan otot, itu anabolisme, dan barengan sama mecah lemak, lipolisis, sambil nahan penyimpanan lemak baru. Nah, protokol PCSNK ini intinya dirancang buat mancing lonjakan GH secara alami. Mancing GH alami, tapi gimana caranya bisa sampai se-ekstrem itu ya? Kalau tanpa intervensi dari luar kayak suplemen gitu. Caranya lewat stres akut yang sangat terkontrol. Ini kalau di manusia mungkin mirip high intensity interval training atau high IIT ya. Nah, ini versi burungnya. Contoh spesifiknya itu ada latihan fly to me atau FTM. Ini burung dilatih terbang cepat ke target atau ke pemiliknya. Nah, bahkan sampai ada yang melibatkan jalak kebo disuruh ngejar objek bergerak cepat. Tujuannya itu maksa si burung masuk ke metabolisme anaerobik. Jadi ototnya kerja keras banget sampai sempat kekurangan oksigen gitulah. Kondisi ini nih yang katanya bisa memicu lonjakan GH yang besar. Jadi ini bukan sekedar terbang iseng gitu. Tapi apa cuma itu aja? Kayaknya agak mustahil ya kalau cuma ngandelin latihan fisik doang. Nah, bener. Disinilah aspek lainnya masuk. Ternyata lingkungan si burung juga punya peran strategis banget. Ada desain sangkar khusus, namanya sangkar resistensi isometrik. Sangkar resistensi isometrik? Apaan tuh? Jadi, pengaturan tenggerannya itu didesain khusus, memaksa burung buat lompat atau nyengkram dengan kekuatan maksimal. Jadi ototnya tetap dapat stimulasi, bahkan pas lagi istirahat. Terus, siklus cahayanya juga diatur ketat banget. Oh ya, buat apa tuh diatur cahayanya? Tujuannya katanya sih buat mengalihkan energi tubuh burung itu dari siklus reproduksi, biar fokusnya ke pertumbuhan fisik aja. Tunggu. Jadi desain sangkar itu sendiri jadi semacam alat latihan pasif gitu? Wah, ini nggak kepikiran sih. Dan ngatur cahaya buat fokus ke pertumbuhan. Ini benar-benar pendekatan yang holistik banget ya. Terus, gimana soal nutrisi internalnya kalau bukan dari extra fooding? Kan butuh bahan bakar juga dong. Nah, disitulah peran mikroelemen. Tapi penting nih, bukan sebagai makanan tambahan, tapi lebih sebagai katalis. Selain mikroelemen itu ada lagi nggak dukungan buat pemulihannya? Latihannya kan berat banget tuh. Ada disebut juga kok, soal alat bantu pemulihan. Contohnya, air minum yang dikasih nama isotonic and herbal catalyst. Isotonic and herbal catalyst kayak minuman atlet ya? Mirip-mirip mungkin konsepnya. Katanya ini air dengan pH agak basa, level 7. Kadang disebut air embun gitu. Klaimnya sih bisa bantu netralisir asam laktat itu, kan sisa metabolisme otot pas kerja tanpa oksigen tadi, jadi pemulihannya lebih cepat pasca haid. Terus ditambah juga herbal adaptogenik, kayak jahe sama kunyit, buat ngurangin peradangan sama percepat perbaikan otot. Jadi emang ada sistem pemulihan yang terintegrasi juga di dalamnya. Oke, jadi kalau kita coba rangkai nih ya, ada latihan super intens buat genjot hormon pertumbuhan, terus lingkungan yang didesain khusus sampai sangkarnya segala, ditambah katalis mikroelemen buat optimalin sistem internal, sama sistem pemulihan yang canggih. Dan semua ini diarahkan buat satu tujuan fisik spesifik, si body tronton itu, tanpa bergantung sama pakan ekstra kayak biasanya. Wah, ini benar-benar pendekatan yang beda banget ya.
Tepat sekali. Ini nunjukin banget betapa kuatnya interaksi antara, yaitu stimulus latihan yang ekstrim, terus respon hormonal internal tubuh, sama dukungan lingkungan dan pemulihan yang presisi. Ini nunjukin cara yang cukup radikal ya buat memanipulasi fisiologi burung. Fokusnya penuh ke pemicu hormonal sama kontrol lingkungan. Bener-bener kayak nge-bypass jalur nutrisi konvensional yang biasa kita dengar gitu. Betul, ini jelas ngebuka perspektif baru ya tentang gimana hasil fisik tertentu itu ternyata bisa direkayasa dengan cara memahami dan mengoptimalkan proses biologis internal secara mendalam. Nah, ini ada satu pemikiran terakhir nih buat kamu renungkan nanti. Kira-kira, nih, ada nggak ya potensi konsekuensi jangka panjang atau mungkin trade-off yang nggak terduga dari kita maksa sistem biologis secara spesifik ke satu arah hasil fisik aja, meskipun metodenya diklaim alami dari dalam tubuh sendiri? Nah, itu mungkin sesuatu buat kita pikirin lebih lanjut ya.